nasihat selanjutnya yang beliau sampaikan, jauhilah dua perbuatan yang membinasakan. Yang pertama syirik, yang kedua al-kibr. Kibr ini sombong. Ini dikisahkan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadis yang sahih, dikutipkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ketika Rasulullah menyebutkan kata-kata kibr, kata-kata sombong, kemudian para sahabat bertanya, apa itu kibr wahai Rasulullah? Apa itu kibr? Kemudian Rasulullah menjawab, kibr itu adalah safhun nas, safhul haqqi wa ghamsun nas, kata Rasulullah. Kibr itu adalah menyepelekan kebenaran, menolak kebenaran, dan menyepelekan umat manusia yang lain. Jadi ketika kita merasa sudah berada dalam kebenaran, jangan kita menyepelekan manusia yang lain yang menurut kita belum benar. Saat kita merasa berada dalam kebenaran, jangan kita menyepelekan manusia yang lain yang menurut kita belum benar, yang menurut kita belum berada di jalur yang benar. Artinya jangan kita merasa lebih hebat daripada mereka, jangan kita merasa lebih nyunnah daripada mereka. Nah itu, jangan kita merasa kita lebih lurus daripada mereka, sementara mereka itu berada pada jalan yang masih bengkok-bengkok. Nah itu kita hindari sifat-sifat yang seperti itu. Karena apa? Cikal bakal kesyirikan yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam, ya sifat sombong ini yang diajarkan oleh iblis. Iblis kan mengamalkan sifat ini. Mereka merasa ketika iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak mau sujud di hadapan Adam? Yang pertama, iblis sudah menolak kebenaran bahwasanya mereka harus sujud di depan Nabi Adam sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat yang lainnya. Menolak kebenaran. Yang kedua, iblis menyepelekan atau merendahkan, menghinakan derajatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan itulah kemudian yang diajarkan iblis kepada kaumnya Nabi Nuh. Maka ketika Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya kemudian menyepelekan Nabi Nuh dengan mengatakan, Anda itu tidak lebih seperti manusia seperti kami. Apa hak Anda untuk melarang mereka menyembah berhala-berhala tersebut? Artinya ketika kesombongan itu sudah berada dalam hati seseorang, maka yang pertama, dia akan mudah menolak kebenaran dari orang lain. Yang kedua, dia akan cenderung menyepelekan atau merendahkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan inilah yang harus dijauhi. Nasihat dari Nabi Nuh alaihi salam kepada anak-anaknya. Qadarullah. Nasihat ini kemudian beberapa generasi setelah Nabi Nuh alaihi salam, nasihat ini mulai ditinggalkan. Dan generasi yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah generasinya kaumnya Nabi Nuh adalah generasi kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ini adalah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Setelah orang-orang kafir seluruhnya dihabisi di masanya Nabi Nuh alaihi salam, kemudian yang pertama kali melakukan kesyirikan ini adalah kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Yang kemudian nanti kaum Ad ini seluruhnya akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala pada masanya nanti. Allahu a'lam bis